Maraknya penggunaan bahan material yang tidak ramah lingkungan seperti asbes, pemilihan desain yang kurang tepat, dan tidak menjalankan perilaku sehat di rumah akan mengakibatkan dampak yang berbahaya bagi lingkungan. Banyak masyarakat yang tidak memperdulikan dampak yang ditimbulkan, akan berpotensi menimbulkan berbagai penyakit seperti gangguan pernafasan yaitu asma, asbetosis, kanker paru-paru, tuberkulosis, serta gangguan kulit seperti kanker kulit. Rumah adalah tempat tinggal dan berlindung, maka keberadaan rumah sehat sangat diperlukan bagi penghuninya. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, rumah sehat didefinisikan sebagai berikut. Dapat melindungi dari panas dan dingin serta berguna sebagai tempat beristirahat, terdapat ruangan untuk tidur, masak, mandi, mencuci, dan kamar mandi, terlindungi dari bahaya kebisingan dan bebas dari pencemaran, terbebas dari material bangunan yang berbahaya, dibuat menggunakan material bangunan yang kokoh, serta memberikan rasa aman dan lingkungan tetangga yang harmonis. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep rumah sehat termasuk pemilihan desain dan bahan material dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan penghuninya. Rumah tidak berada di wilayah yang rawan terjadinya bencana alam dan tidak berada pada wilayah bekas lahan pembuangan akhir sampah dan bekas lahan pertambangan serta tidak berada pada wilayah rawan terjadinya kecelakaan dan area kebakaran. Menghindari menggunakan bahan yang dapat melepaskan zat yang berbahaya bagi kesehatan seperti asbes. Lebih baik menggunakan bahan dari genteng atau seng. Rumah sehat harus terdapat langit-langit yang difungsikan sebagai tempat mencegah masuknya debu dan kotoran melalui atap ke dalam rumah. Langit-langit rumah harus tidak sulit untuk dibersihkan dan tidak rawan terjadinya kecelakaan. Dinding sebaiknya bersifat anti bocor agar terhindar dari resapan air tanah yang menyebabkan dinding menjadi lembab, basah maupun berlumut. Lantai harus terhindar dari debu ketika musim kemarau dan terhindar dari kelembapan ketika musim hujan, dan tidak sulit untuk dibersihkan. Oleh karena itu, pilihlah lantai yang berasal dari material bangunan yang tidak menyebabkan air tanah mencapai ke permukaan lantai, seperti ubin atau semen. Disarankan tinggi lantai 10 cm dari pekarangan dan 25 cm dari permukaan jalan. Lantai harus memiliki sifat yang kuat agar tahan terhadap berat di atasnya, datar, dan tidak licin. Ruangan harus disesuaikan dengan kegunaannya. Jika suatu ruangan terbatas, suatu ruangan dapat digunakan untuk beberapa fungsi, seperti ruang makan dapat berfungsi sebagai ruang belajar dan ruang keluarga. Sebuah rumah perlu memiliki beberapa tempat seperti ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi beserta jamban di dalamnya, ruang makan, dan dapur. Pencahayaan dapat berpengaruh pada kondisi rumah menjadi lembab dan berpotensi berkembangnya penyakit. Persyaratan minimal pencahayaan adalah intensitasnya sebesar 60 lux dengan luas jendela sekurangnya sebesar 1/9 dari luas lantai, dan jendela harus tembus sinar matahari. Sedangkan ventilasi baik di dinding maupun di atap berguna untuk mengeluarkan udara bersih dan panas. Secara alamiah, luas ventilasi yang permanen sekurangnya 10% dari luas lantai. 40% luas bangunan berbanding minimal 60% luas lahan. Halaman rumah sebaiknya difungsikan untuk menanami tanaman yang bermanfaat. Ruang tidur orang tua sebaiknya dipisah dengan ruang tidur anak. Luas kamar tidur minimal 8 meter kuadrat dan disarankan agar tidak digunakan lebih dari 2 orang, terkecuali anak yang berumur di bawah 5 tahun. Tercukupinya kesediaan air yang bersih dengan jumlah minimum 60 liter setiap orang per harinya. Air tersebut digunakan untuk minum, mandi, dan mencuci. Tersedianya jamban yang bersih dan tertutup agar terhindar dari tempat perkembangbiakan penyakit. Buanglah sampah pada tempatnya agar terhindar dari kerusakan lingkungan dan bencana alam. Tentuan kualitas udara di dalam rumah yaitu suhu udara nyaman kisaran antara 19 derajat sampai 30 derajat Celcius, sedangkan kelembapan udaranya berkisar antara 40% hingga 70%.
Menciptakan rumah sehat bukan hanya dilihat dari kebersihan rumah saja, tetapi juga mencakup pemilihan desain dan bahan material yang tepat yang turut mempengaruhi kesehatan penghuni di dalamnya. Saya Amira Lutfia Zulfakar, terima kasih telah menyaksikan eksplorasi rumah sehat. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap jaga kesehatan Anda dan keluarga.